kita masukkan untuk nilainya, kita mencari Y-in satunya, di mana Y-in satunya ini rumusnya ya, rumusnya di sini sama dengan bias ya, bias lama itu ditambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Junianto Putra Fajar. Baik, untuk video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari pencarian untuk tugas mata kuliah jaringan saraf tiruan. Perkenalkan, nama saya Junianto, NIM 180270, kelas Teknik Informatika 6B, mata kuliah PST. Untuk video ini mengenai perseptron pola huruf, di mana ada 6 pola huruf, yaitu pola huruf yang pertama itu huruf A, pola kedua huruf B, dan pola ketiga huruf C, pola keempat huruf A ya, pola kelima huruf B, dan pola keenam huruf C. Dan ini semua pola berbeda ya, walaupun ini di pola pertama dan pola keempat ini huruf A, tapi untuk gambarannya itu berbeda ya, dari segi gambarnya mungkin teman-teman bisa melihatnya. Oke, di sini ya untuk pola, dimana untuk barisnya di sini ada 9, dan untuk kolomnya di sini ada 7, jadi 7 kali 9 63 ya, ada 63 nilai inputannya ya, sampai X1 dan X63. Nah, jadi setiap pola di sini huruf A ya, gambaran huruf A ini yang sudah saya beri warna itu dinilai dengan bilangan biner ya, yaitu 1, dan di luar gambar atau di luar hurufnya ini itu diberi nilai dengan bilangan bipolar, yaitu -1. Begitu untuk pola-pola lainnya, teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya untuk learning rate-nya itu adalah 1, lalu threshold-nya adalah 0,5. Untuk bobot awalnya itu dari 1 sampai 63 adalah 0, dan untuk bias awalnya adalah 1. Dan ini ada fungsi aktivasi, jadi hasilnya adalah ya, untuk hasil dari Y1 nih, nah di sini nanti itu ya, di sini hasilnya 1 jika Y-in-nya ini itu lebih besar daripada 0,5, dan hasilnya jika hasilnya sama dengan 0 jika min 0,5 lebih kecil sama dengan Y-in-nya ini ya, dan lebih kecil sama dengan 0,5, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga itu nilainya ya, hasilnya -1 jika Y-in-nya ini nanti ya itu adalah lebih kecil daripada min 0,5. Itu untuk fungsi aktivasinya. Oke, selanjutnya di sini untuk yang pertama kita mencari proses pelatihan untuk mendapatkan bias dan bobot akhir ya, untuk iterasi pertama. Nah, di iterasi pertama ini itu ada nilai X1 di sini sampai 63 ya, yang sudah saya
jelaskan tadi ya, di pola tadi 63 karena 7 dikali 9 itu adalah 63. Nah, kita masukkan nilai X1 sampai X63. Nah, cara memasukkannya di sini sudah saya beri tanda ya agar teman-teman paham. Untuk di X1 di sini untuk awalnya ya sampai X7. Nah, X7 ini nanti kita masukkan nilai di pola 1. Nah, contohnya saya memasukkan pola 1 di sini. Nah, kita di pola 1 kita yang pertama ya, di baris pertama itu kita masukkan pola dari X1 sampai X7 di sini. Makanya hitungannya tadi jumlah kolomnya ada 7. Nah, lalu untuk yang ke-8 ini di bawahnya selanjutnya. Nah, ini ya dari X8 sampai X14. Lalu X15 sampai X21 itu yang ketiga. Nah, begitu seterusnya sampai di X63 itu sampai akhir di sini. Ya. Nah, selesai setelah itu baru kita masukkan nilai biasnya yaitu 1 tadi. Ya, bias awalnya adalah 1 dan targetnya di sini kita memasukkan nilainya adalah 1 min 1 min 1 1 min 1 min 1. Nah, untuk selanjutnya di sini pas jumlahnya ada 6 pola. Nah, tadi yang pertama sudah saya jelaskan dan yang kedua sama seperti yang pertama tadi, tinggal memasukkan nilai pola yang kedua. Nah, begitu seterusnya, lalu yang di bawahnya lagi. Nah, di sini sudah saya beri tanda agar mempermudah teman-teman dalam memasukkan nilai inputannya. Oke. Selanjutnya setelah kita memasukkan nilai inputannya, kita lanjut ke eksekusinya, di mana kita memasukkan nilai bobot atau bias lamanya. Nah, bias lamanya di sini sudah saya jelaskan tadi adalah bobot awal adalah 0. Nah, lalu kita masukkanlah nilai bobot awalnya dari W1 sampai W63 ya, W63. Nah, setelah kita masukkan juga bias ya, bias awalnya ya. Bias awalnya kita mencari ya. Di sini hasilnya ya untuk setelah ya, setelah itu kita masukkan untuk nilainya, kita mencari Y-in satunya, di mana Y-in satunya ini rumusnya ya, rumusnya di sini sama dengan bias ya, bias lama itu ditambah W1 X1 dikali W1, lalu ditambah X2 dikali W2 sampai X3 dikali W63 X63 dikali W63 ya, seperti itu. Lalu di enter, maka dapatlah hasilnya adalah 0. Lalu untuk Y1 ini didapat dari fungsi aktivasinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini fungsi aktivasinya ya. Jika ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi, nah kita masukkan rumus dan hasilnya adalah 0. Oke, 0. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai 0, selanjutnya langkah kedua ya, langkah selanjutnya didapatlah hasilnya ini ya. Hasilnya ini bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini nanti adalah rumusnya B25 ini ya, dimana B25 ini adalah W1 ya, W1 nanti ditambah learning rate-nya dikali di B16 ya, B16 adalah X1 nya dan dikali W1 nya ya, W1 baru. Maksudnya targetnya dikali target, lalu di ini saya kasih dolar untuk menarik.
Nah, sudah dapat hasilnya sampai pola ke-6. Nah, maka inilah hasil dari bobot dan bias baru. Setelah itu kita tinggal memasukkan nilainya ke selanjutnya yang kedua. Nah, setelah kita mendapatkan bobot dan bias baru, kita melanjutkannya dengan yang baris kedua, yaitu memasukkan nilai bobot dan bias lama. Mana nilainya? Di bobot dan bias baru yang pertama tadi. Nah, seperti itu, begitu sampai selanjutnya ya. Nah, selanjutnya setelah selesai sampai iterasi 1 ya, iterasi telah selesai, kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua ya, kalau iterasi pertama ini kan nilainya 0, karena untuk nilai awalnya tadi kan sudah dijelaskan adalah 0 untuk bobot awalnya. Nah, lalu karena kita untuk melanjutkan iterasi kedua, bobot awalnya apa? Kita ambil di bobot dan bias barunya, ini tadi yang di atas tadi ya. Nah, tuh ini ya. Ini. Nah, ini nilai awalnya ya. Ini X nya tadi, polanya tadi. Nah, kita masukkan sama untuk pencarian Y1 nya dan Y1 nya seperti itu, maka didapatlah ya sampai selesai bias 1. Nah, didapatlah hasil bobot dan bias akhirnya adalah min 2 min 2 0 0 min 2 min 2 sampai 63 di sini. Inilah hasil dari bobot dan bias akhirnya. Lalu kita lanjut ke nomor 2, proses pengujian menggunakan data lama dan bias dan bobot akhir dari hasil pelatihan. Nah, dimana contoh saya memasukkan pola ketiga ini ya, pola ketiga, gambar yang ketiga ini ya, kita coba melakukan pengujian. Nah, apakah data pola 3 ini, huruf C ini dapat mengenali ya. Nah, kita coba ya, kita masukkanlah nilai inputnya di sini. Nilai inputnya sama yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yang pertama, yang kedua, terus sampai pola ke 9 ya, baris ke 9, terus sampai 63. Nah, oke ya. Setelah itu kita masukkanlah untuk bias akhirnya di mana ini. Nah, ini bias akhir yang kita dapat. Nah, lalu kita coba pengujiannya dan hasilnya adalah min 8 ya, min 8, dan bias-nya adalah min 1 gitu, karena dia lebih besar daripada min 0,2 ya, seperti itu. Ini ya, fungsi aktivasinya tadi ya, lebih kecil dari min 0,5 ya, itu maksudnya min 0,5. Oke, salah. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan pengujian, maka hasil pengujian semua data yang diuji nilai T sama dengan Y, maka bobot dan bias akhir ya, maka sudah teruji, dapat mengenali semua data pola ketiga. Lalu kita lanjutkan lagi yang ketiga dengan proses pengujian menggunakan data baru ya, dan bias dan bobot akhir dan hasil pelatihan ya. Kita menggunakan coba pakai bobot baru ya, maksudnya data baru. Tadi kan kita sudah mencoba data lama nih. Nah, lalu kita coba data baru. Data barunya adalah pola ke-4. Nah, ini pola ke-4 adalah data baru. Nah, adalah huruf A. Nah, di huruf A pola 1 ini adalah data lamanya, kan berbeda nih ya, anggap ini data lamanya dan ini adalah data barunya, seperti itu ya. Nah, kita coba pengujian. Nah, sama kita masukkan inputnya, lalu kita masukkan X1 sampai X63 ya, dengan D1 ya, lalu untuk targetnya adalah 1 ya.
dan kita masukkan W1 sampai W3 W63 ya, sama seperti itu, dan kita jumlahkan, maka Y in satunya ya, ini rumusnya ya, kita lihat, dan hasilnya adalah 1. Kita cek apakah benar. Nih, yang keempat itu 1 2 3 4 nih, benar ya. Oke. Ini ya, nah ini karena kita coba ya. Nah, maka hasil pengujian semua data yang diuji ya, nilai T sama dengan Y, maka bobot dan bias akhir yang sudah teruji dapat mengenali sebuah pola. Keempat ya, keempat ya, 40. Oke, selanjutnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya, bobot dan bias yang dihasilkan dari proses pelatihan adalah bobot dan bias yang dapat mengenali pola data fungsi logika N dengan pola huruf dapat dilihat dari proses pengujian baik data lama maupun data baru. Itulah kesimpulan yang sudah saya coba presentasikan, dan ini adalah hasil kejadian saya sendiri. Oke ya, dan oke, cukup sekian video ya dari saya untuk presentasi tugas jaringan saraf tiruan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mensupport channel saya dengan like, comment, share, and subscribe ya. Dan jika ada pertanyaan mengenai video ini bisa chat di kolom komentar ya. Dan untuk video selanjutnya nanti akan saya coba menjelaskan cara membuat ya dari awal sampai akhir untuk pola ini ya, pola huruf. Nah, oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.